Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel kami Fitra Official TV. Untuk video kali ini channel kami akan membahas tentang coulter atau lemer memakai piston KZ di Honda KPH ya. Honda KPH itu Supra 125, Karisma, dan Honda Kirana ya. Nah, mengapa saya sarankan untuk memakai piston KZ? Karena di piston KZ sendiri dia tidak ada teflon sininya ya. Nah, sedangkan di piston KPH sendiri dia ada teflonnya nih. Kan ada bekas ini hitam nih. Ini dia ada teflonnya. Nih, dia ada teflonnya. Nah, mengapa saya sarankan memakai ini? Karena saat kita selesai coulter ya, dalam jangka waktu beberapa hari, bulan, bahkan tahun, teflon ini kan kemakan nih, dia kan ada teflon sini ya. Ketika teflon ini dia sudah habis seperti ini, dia sudah rata putih seperti ini ya. Nah, piston ini yang punya Karisma ini dia pasti akan bunyi ngeletek ya. Ketika stasioner itu bunyinya tek 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 tek. Nah, itu biasanya terjadi karena teflonnya ini habis. Nah, untuk diameternya sendiri, kalau Karisma ini standar ya. Contoh ini standar, kita mau naikkan oversize, kalau kita ingin memakai piston KZ, nah ini piston KZ yang standar, dia sama dengan piston Karisma oversize 50 ya. Kalau piston Karisma oversize 50, nah di KZ dia oversize standar seperti ini. Nah, bedanya juga kan tenaganya lebih sip kalau kita memakai KZ, karena nih kan bisa saudara-saudara atau teman-teman lihat ya, kalau di KZ dia agak dome. Nah, ini flat ya, dome flat. Nah, cuman kalau di piston KPH, nah ini cekung kan, gimana coba? Nah, apa enggak lebih mending memakai KZ, lebih awet, tenaga lebih jos, kompresi lebih padat, karena ini dom tuh, dom kan dia kan. Nah, kalau di Karisma nih cekung kan akhirnya. Untuk mempersingkat waktu, semalam saya sudah lakukan penyekuran klep dan penggantian klep ya. Nih kita ganti klep yang baru tuh, kita ganti klep yang baru, kita ganti seal klep, kita sekur ulang. Nah, mengapa saya ganti klep dengan yang baru? Karena di klep yang lama dia bengkok nih, dia agak bengkok. Nah, mengapa bisa bengkok? Nah, ini dia penyebabnya, ini dia pelakunya ya. Nih, klep bercinta atau berciuman dengan piston nih. Tuh, bisa kelihatan kan nih lukanya, ini satu, ini dua, ini untuk yang X dan ini untuk yang in. Kok bisa? Mesti teman-teman bertanya, mesti kok bisa dia tabrakan dengan piston dengan klep ya. Kalau teman-teman bertanya seperti itu, kok bisa? Yang pertama, penyebabnya adalah top gear timing ini dia tidak pas. Itu untuk yang pertama, dia bisa geser ke atas, ke bawah. Nah, untuk motor Kirana ini yang kita sedang kerjakan ini kemarin setelah saya lakukan pembongkaran dan analisa, top ini dia geser ke atas seperti ini. Nah, disebabkan oleh rantai keteng ini sudah terlalu kendur. Nah, nih. Nah, kita contohkan sederhana seperti ini ya, teman-teman. Kita contohkan. Nah, seumpama ini kita bisa ibaratkan rantai keteng masih bagus ya, dia lurus seperti ini. Nah, kalau rantai keteng dia kendor, nah nih bisa lihat, saya semakin ditekan, ini gear timing ini dia semakin bergeser. Nah, seperti ini. Nah, itu penyebabnya. Penyebab yang pertama, top gear timing tidak pas. Dan penyebab yang kedua, di motor ini rantai keteng sudah terlalu kendur. Makanya ini nanti saya lakukan
negosiasi dengan customer apakah mau diganti untuk gear timingnya, apa mau pakai ini, sementara pakai ini. Oh ya, tadi lupa nih, agak sedikit lupa, untuk piston KZ ini di ekornya dia agak panjang ya, agak panjang dikit. Nah, ini kamera tuh, di piston KZ ekornya agak panjang sedikit ya. Nah, ini kita untuk antisipasi piston ini dia menyenggol ketika TMB, dia menyenggol dengan stang seher, nah, seperti ini, maka kita harus lakukan pemotongan ya, kurang lebih 2-3 mili. Nah, ini rata. Nah, untuk aslinya dia kan ada ekornya ini juga. Nah, seperti ini, seperti standar Karisma, dia ada ekornya. Kan sekarang sudah datar, ini sudah saya lakukan pemotongan. Nah, pemotongan lalu kita amplas sampingnya sini agar dia rapi dan tidak ada bekas gerinda. Nah, ini tuh, saya cuman memotong dengan gerinda. Ini bekas-bekasnya setelah saya lakukan pemotongan. Oke, kita lanjut untuk pemasangan yuk, agar tidak terlalu lama. Kita lanjut pemasangan di unit Kirana ini sendiri ya. Nah, ini oke, kita lanjut untuk pemasangan ring sehernya. Nah, untuk ring seher sendiri, nah ini dia ada ring cacing, ring kompresi 1, ring kompresi 2. Nah, ini ya, yang pertama kita pasang ring cacing atau bisa disebut dengan ring oli. Kita pasang dulu. Selanjutnya kita pasang ring yang tipis ini ya, yang untuk menjepit ring oli atau ring kompresinya ya. Nah, ini pasang. Nah, kita pasang lagi. Nah, cuman untuk ini apa, belahan atau cowakan ini kita harus bersilangan. Nah, ini kan posisi di sini. Nah, kita harus hadapkan di sebaliknya ya. Kenapa kita harus silang dan wajib untuk disilang? Karena kalau kita sejajar, oli tetap bisa lewat celah sini ya. Nah, yang kedua, ini untuk ring kompresi 1 dan 2 kita bisa raba untuk membedakannya, ini kasar, ini halus. Nah, yang kasar di ring kompresi nomor 2 di sini, ini yang halus ini. Nah, ini yang kasar di ring kompresi nomor 2. Untuk yang halus itu berada di ring kompresi pertama atau di atas. Nah, seperti ini. Untuk pinnya atau spinnya kita pasang dahulu. Nah. Ini setelah kita pasang, nah, lalu kita masukkan ke stangnya.
Nih untuk posisinya, nah seperti ini ya, nih yang tanda panah menghadap ke bawah. Dan jangan lupa kita cek ulang untuk klip atau sepinya ini. Untuk di silinder bloknya kita lumasi oli. Posisi ring sernya, nah ini kita harus silang juga ketika kita lakukan pemasangan di bloknya. Ini coakan di atas, di bawah, atau di samping, yang penting bersilangan ya. Kalau tidak bersilangan oli bisa lewat di selah ring. Oke. Nah, untuk pengelemannya seperti di video-video saya sebelumnya, tipis rata. Tipis rata ya. Jangan sampai terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal ketika kita kencangkan, lem ini akan menutup jalur oli ya.
Nah, untuk di ring headnya sendiri dia ada yang satu kuningan dan yang tiga itu biasa ya. Untuk yang kuningan ya harus ingat, untuk yang kuningan dia berada lurus di baut ancer, yang dilalui oleh oli ya. Biasanya kalau di motor Honda dia di sebelah kanan paling bawah ya, sebelah sini. Nah, untuk pengencangannya baut ancer ini atau baut head ini kita lakukan secara silang, jangan sampai cuman segaris ya. Kalau segaris dia biasanya miring, kencangnya tidak rata, bisa terjadi kebocoran di area kompresi ya, antara blok dengan head. Itu biasanya terjadi kebocoran kalau kita mengencangkan baut ini tidak rata. Pakai buru-buru itu Kang, motor sampai norak tuh santai tuh. Oh, libur. Wah, hari bebas berarti ya. Oke, ini belum selesai, sudah ada antrian pit yang mati total ya. Oke, kita lanjut pemasangan total. Nanti saya akan lanjut videonya setelah cek hidup. Nah, untuk topnya seperti ini ya. Nah, tuh titik ini kan ada titik ini lurus dengan cowakan yang di sini. Nah, untuk yang di magnet tuh nggak kelihatan ya, agak kelihatan ya. Nah, untuk yang di magnet ini kan ada tanda T dan F. Tanda T dia lurus dengan cowakan yang di sini nih. Nah, ini. Oke, kita lanjut sampai cek kebocoran oli naik atau tidak ya. Kita cek. Nah, ini
Nah, untuk baut yang ini ya, untuk gear taming atas usahakan kita kasih lem walaupun sedikit ya. Nah, kasih lem seperti ini. Ngopo dolanan turut buri? Nah, jangan lupa untuk tutup magnet ini, kita tutup. Nah, untuk tutup klep yang atas ini emang sengaja saya biarkan terbuka ya. Ini karena untuk mengecek oli naik atau tidaknya ya. Kita lanjut lakukan pengisian oli dengan oli yang baru. Dan tak lupa saya ingatkan untuk teman-teman atau saudara-saudara semua agar menggunakan oli yang original ya, jangan memakai oli yang KW, karena oli KW itu
bisa berdampak buruk terhadap motor kita semua ya. Nah itu biasanya oli suling atau oli bekas-bekas itu yang dikasih penjernih dan dijernihkan lagi. Yuk kita cek kompresi. Nih. Yuk kita pemasangan busi. Busi juga kita ganti baru. Alhamdulillah motor ini baru semua. Nah, kita kasih oli agar menjadi licin. Nah, yang saya katakan tadi, kita cek untuk oli naik atau tidaknya dari lubang tutup klep yang atas ya. Nah, untuk kita cek apakah koltran sudah beres, pemasangan ring, seal klep, syukuran klep segala macam, kita lihat dari lubang exhaust ini ya. Nih. Nah, kalau dia keluar api berwarna biru, insya Allah itu sudah pas ya, sudah memenuhi syarat, sudah full lah pokoknya. Cuman kalau dia keluar api merah, nah itu tanda tanya itu terkadang bisa terjadi kebocoran di seal klep atau klep syukuran klep atau juga di koltrannya ya yang bermasalah ya. Bisa ini minyaknya. Rekan, kita bisa besarkan gasnya ya. Nah nih kita lanjut lihat apakah sudah nih. Nah biru kan apinya kan, biru kan. Nah insya Allah sudah pas semuanya. Oli juga sudah naik, kelihatan kan? Loh, kelihatan kan? Sudahnya. Nah, oke. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu dukung channel kami agar menjadi channel yang berkembang dan kami semakin semangat untuk membuat video. Tinggalkan jejak Anda. Kalau yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu sendiri gratis. Nah jangan lupa tinggalkan jejak juga, like, komen ya.